Ya, satu saja. Kalau banyak-banyak nanti nggak ada yang diingat. Lupa. Jadi satu aja. Ini Pak, dipertemukan dua ujungnya. Kayak pakai sarung. Boleh tarik ke kiri, boleh tarik ke kanan. Ujungnya disamakan. Oke. Sudah. Lipat sampai mari. Sisanya dilipat ke depan. Baru digulung seperti pakai sarung. Kemudian agak sedikit dinaikkan di atas mata kaki. Seperti ini. Karena kita nggak pakai daleman, nanti pastikan memang ini bagian depan, ini bagian yang paling tebal. Sehingga untuk menutupi segalanya. Jadi seperti ini. Nanti bisa dibantu dengan ikat pinggang. Ikat pinggang itu bisa diikat di sini. Nanti dimasukkan ke dalam gulungan. Diikat biar dia nggak jatuh. Nah ini sudah pas. Duduknya pun nyaman. Nah saja nanti bapak-bapak kalau duduk jangan asal-asal duduk. Jangan asal-asal ngangkang. Karena nggak di dalaman. Hati-hati. Kalau mau duduk hati-hati duduk. Ya, kalau mau nyantai hati-hati. Ya jangan asal duduk sembarangan gitu kan. Orang pun mau kasih taunya segen gitu. Mau nunjuknya Pak, taunya segen dia. Jadi kalau sudah pakai seperti ini duduknya hati-hati. Nah, jadi ini cara untuk yang di bawah. Mudah ya Pak, tuh diingat. Model lain terserah, mana yang paling nyaman. Kalau Bapak merasa nyaman seperti ini, mudah dipakai seperti ini, silakan. Karena kalau untuk kenyamanan senyaman-nyamannya nggak bisa, karena ini bukan pakaian kita. Kemudian yang di atas. Yang di atas yang ada stikernya biar nampak. Karena kalau yang ada stikernya kita pakai di bawah, lipat nanti di bawah, kecuali yang bisa dipastikan di bagian ini ya. Tapi bebas, Bapak mau yang ada stiker di atas boleh, di bawah boleh. Kalau di bawah, pastikan yang ujungnya itu berada di sini. Sehingga dia nampak. Kalau di atas juga pastikan bisa kelihatan. Seperti ini. Disejajarkan antara dua sisi. Sejajarkan. Ya. Yang pertama ambil yang bagian kanan, masukkan kemari. Gimana Pak? Ini gini. Bagian kanan kita masukkan ke pinggang kiri. Masukkan ke pinggang kiri. Gitu. Masukkan ke pinggang kiri tadi. Iya, ujungnya. Masukkan ke pinggang kiri. Sudah? Ya. Sudah? Ini untuk mengunci dia biar ketat, masukkan kemari. Kemudian tinggal yang kiri. Yang kiri masukkan ke pinggang kanan. Masukkan ke pinggang kanan. Ya. Sudah. Itu posisi dalam sa'i ya. Dalam keadaan ingin berangkat tawaf. Sudah. Seperti ini kita menuju ke Masjidil Haram. Atau mulai ihram pertama di pesawat kita pakai seperti ini. Sudah Pak? Saya ulangi ya. Saya ulangi. Kiri kanan sama. Ambil yang kanan masuk ke kiri. Yang kanan masuk ke kiri. Yang kiri masuk ke kanan. Selesai. Kenapa kita masukkan kiri dan kanan ini ujungnya? Agar dia ngikat. Asalnya Bapak nggak diikat seperti ini, bebas ini aja bisa. Ini. Udah.
Tapi dia nggak ingat jatuh lagi. Tapi kita ikat dia, yang kanan masuk ke kiri, yang kiri masuk ke kanan. Nah, jadi dia ngikat. Kita jalan pun aman, tangan dikeluari dua-dua. Nah, nanti ketika itibanya, tangan Bapak tinggal keluarkan aja dari sini, masukkan di sini. Kalau dia terbuka, ini masuk kunci lagi ke kanan. Jadi dia udah terbuka, gampang. Nanti kalau mau masuk tutup lagi, tinggal buka, tutup, kunci lagi. Seperti. Ya, pastikan kiri kanannya dikunci biar kita tidak selalu lepas ya. Atau mau sebelah aja yang dikunci bisa juga. Misalkan dikunci sebelah dari kiri ke kanan. Kalau sebelah aja yang mau dikunci, maka yang nggak dikunci dipanjangkan. Contoh, yang mau kita kunci sebelah kiri, bawa ke kanan. Pendek kan? Pendek dia gini. Yang sebelah kanan dipanjangkan. Yang dipanjangkan ini tinggal begini aja. Boleh juga, bebas. Itu lebih bagus. Nah, berarti ini sebelah yang diikat. Kalau ini jatuh, ya ini kan aja lagi. Nanti ketika tiba, tinggal putar, masukkan ke bawah ketiak, naikkan ke atas. Nanti setelah tawaf, tutup lagi. Seperti. Nah, nanti sekedar bimbingan awal untuk kedatangan di bandara, biar tidak repot pakai baju ihram. Di dalam pesawat, bapak-bapak pakai ihramnya yang bagian bawah mulai dari bandara. Ketika nanti di ruang tunggu, setelah check-in, kita di ruang tunggu ingin naik pesawat, kita langsung pakai ini. Celana buka semua, dalaman buka semua, tinggal pakai ini aja. Nah, contoh, misalkan saya pakai jubah ini. Saya pakai jubah. Nanti jubah saya angkat begini misalkan. Saya pakai bawah. Ini contoh aja. Ini umpamanya saya nggak pakai lagi celana umpamanya. Umpamanya saya nggak pakai lagi celana. Jadi dalam ini udah kosong. Langsung kepakai seperti ini. Di atasnya kita pakai jubah atau pakai kemeja atau pakai kaos atau pakai gamis. Jadi kita naik pesawat, ihram bawah sudah siap, diikat dengan tali pinggang. Nanti ketika di pesawat, kita tinggal buka yang atas. Kalau buka yang atas nggak perlu ke kamar mandi, bapak-bapak. Langsung aja di tempat duduk pesawat. Ini kita duduk di pesawat, buka aja. Ambil ihram di tas, taruh di sini, tas, ambil ihramnya, buka pesawat. Nah, buka baju, ya kan? Ambil ihram, pakai. Gak perlu kamar mandi. Kalau sulit, ya keluar sebentar di lorong pesawat itu juga bisa. Jadi nggak perlu ke kamar mandi lagi. Karena yang paling repot itu pakai yang bawah. Harus begini kita, paskan begini, lipat begini, sulit. Dan untuk ganti yang bawah kan nggak mungkin di atas tempat duduk. Nggak mungkin di atas duduk pesawat. Harus kamar mandi. Kalau kamar mandi ya kosong. Kalau ngantri, kalau ada 20 jamaah ngantri makanya di bandara. Kecuali beberapa orang. Kalau semua serentak pakai dari nol di atas pesawat repot. Tapi kalau hanya 1-2 orang mau pakai dari nol dari pesawat di pesawat nggak apa-apa. Maka nanti sebagian jamaah langsung aja pakai bawahannya di bandara di ruang tunggu. Ya, bukan awal masuk bandara ya, di ruang tunggu ingin berangkat, ingin terbang. Jadi di atasnya tinggal seperti ini. Jadi kayak sarungan kita, Pak. Di atasnya biar mudah. Nanti di pesawat tinggal diganti. Seperti. Ada pertanyaan, Bapak Ibu tentang Ustaz?
Dari Zoom minta diulang sekali lagi cara pakai kain ihramnya. Saya ulang sekali lagi. Ada yang nanya. Apa bilang? Minta diulang nih Pak Saifuddin. Tahap pertama seperti ini. Saya ulang. Digabungkan antara sudut ujung ke ujung. Ditarik, boleh tarik ke kiri, boleh tarik ke kanan. Bebas. Mau tarik ke kiri boleh, tarik ke kanan juga boleh. Kemudian lipat. Ya. Mau lipat kayak gini boleh juga. Cuman kalau lipat habis, gulung di sini, kaki nggak kurang besar ngangkangnya. Tapi kalau kita lipat begini, ini lebih aman. Karena apa? Kita menutup bagian depan. Ya. Dan lebih aman, bagian depannya lebih tebal. Nah, seperti tinggal pakai tali pinggang. Ini kain goa ini pakai harus ditutup pusat atau gimana? Ya, tutup pusat. Harus tutup pusat ya, pusat. Tutup pusat. Iya. Kayak diikat. Setelah itu baru yang atas. Makanya waktu yang di atas nampak, oh gak apa-apa ya, gak apa-apa. Sana betul ya. Nah, ini yang bagian atasnya. Yang ke kiri masuk ke kanan, yang kanan masuk ke kiri. Ya, yang kanan masuk ke kiri, contoh. Nih. Pakai tangan masukkan. Nah, gini dia penampakan dulu. Baru masukkan sebelah. Ini dia biar ngikat. Tinggal sebelah lagi. Di sebelah lagi masukkan ke kanan. Belakang. Setelah itu tangannya dua-dua dikeluar. Jadi pakainya. Nanti kalau mau tiba, tinggal keluarkan aja. Tangan ini masukkan kemari. Kendorkan sedikit. Kalau ikatannya copot misalnya, ini copot. Tarik aja lagi. Ikat lagi. Jadi kalau mau ditutup lagi setelah tawaf, tinggal ditutup. Kancing lagi. Tapi kayaknya lebih gampang yang tadi itu. Ya. Mana yang paling gampang? Itulah pakai. Atau nggak mau ikat-ikat, mau kayak gini aja jalan pesawat Bapak. Ah, udah gini aja jalan. Udah nggak apa-apa. Mau terbuka dadanya, nggak masalah. Yang penting pusatnya tertutup. Kita nggak mau ikat-ikat. Maka nanti Bapak ada lihat orang di sana cuma pakai kayak orang pakai handuk kayak gini, Pak. Gini aja deh. Kayak handuk. Udah. Begini aja jalan. Kadang kan kita nggak nyaman kayak gitu. Ya. Banyak yang terbuka. Walaupun memang bukan aurat. Karena aurat kita dari pusat sampai lutut. Tapi kadang kan kita nggak nyaman nampak-nampak semua seperti ini. Maka kita tutup. Biar nggak mudah jatuh diikat tadi. Diganjel. Seperti. Kalau mau simple ya kayak saya bilang tadi kayak pakai anduk aja kita gini. Udah jalan. Barakallahu fiikum. Cukup ya. Dan nanti kalau mau tutorial